to my class with me, Miss Yesti. Video kali ini Miss Yesti buat untuk mata kuliah jurnalistik. Ananda di luar mata kuliah Miss Yesti, di luar mata kuliah jurnalistik yang maksudnya ya. Tapi ingin menonton video ini, semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, and share to your friends supaya tidak ketinggalan untuk materi berikutnya. Oke. Dalam video kali ini Miss Yesti akan bahas tentang penulisan naskah berita televisi. Ya, kalau minggu lalu kita udah bahas tentang kamera-kamera, gimana cara pengambilan gambar ya, teknik pengambilan gambar. Kemudian udah bahas juga tentang televisi sedikit. Kali ini tentang penulisan naskah berita televisi. Oke, nih. Terdiri dari ada conversational ya, gaya bahasa bertutur seperti percakapan sehari-hari. Nah, itu cara penulisannya seperti itu. Pertama itu disebut conversational, yang kedua ada clear, jadi jelas ya, batasi kalimat untuk satu gagasan. Jadi ada concise ya, ringkas atau singkat. Kemudian ada compelling, ada kalimat dalam bentuk kalimat aktif. Kemudian ada klise free atau bebas atau kata klise. Ya, klise free, bebas kata klise. Jadi nggak ada kata klise. Jadi pertama cara penulisannya itu bersifat conversational, ada gaya bahasa bertutur atau percakapan sehari-hari. Kemudian ada clear, jelas. Kemudian ada concise, ringkas, singkat. Kemudian ada compelling, kalimat berbentuk dalam kalimat aktif. Kemudian ada klise free, bebas dari kata klise. Excuse me. Nah, kalimat atau pernyataan klise ini adalah pernyataan yang sudah terlalu sering digunakan di media. Pernyataan klise mungkin tidak akurat dan salah arah, namun harus diakui sebagai seorang reporter, kita selalu merasa sulit menghindari pernyataan klise seperti ini. Contoh kalimat klise adalah dalam penutup berita seperti ini. Kasus itu masih dalam penyelidikan. Nah, kalimat klise seperti ini bisa dibilang tidak memberi informasi tambahan apapun kepada pemirsa. Jadi kalau kita sebagai news anchor, kita sebutkan seperti ini, kita sebutkan seperti ini, kasus itu masih dalam penyelidikan. Jadi kan nggak ada informasi lebih, gimana kelanjutannya, kemudian apakah nanti berapa tahun pidananya, kemudian bagaimana nasib si terdakwa, si tersangka, itu kan kita nggak tahu. Itulah salah satu contoh kalimat klise. Nah, kita ke bahasa tutur. Bahasa tutur lebih bersifat informal, dalam arti struktur kalimatnya berbeda dengan struktur bahasa formal. Jadi bahasa tutur bersifat informal, struktur kalimatnya berbeda dengan struktur bahasa formal. Biasanya struktur bahasa yang digunakan presenter bersifat formal ya, presenter berita ya, itu bersifat formal. Jadi jarang menggunakan informal, hampir tidak pernah mungkin ya. Gaya penulisan dalam naskah berita televisi ya, sebaiknya ditulis dengan gaya penulisan yang ringan dan bahasa yang sederhana. Stasiun televisi CNN menyatakan bahwa berita itu harus to be understood by the truck driver while not insulting the professor's intelligence. Nah itu, gimana sih maksudnya? To be understood by the truck driver while not insulting the professor intelligence. Jadi jangan bahasa profesor ya. Jadi orang yang menonton berita itu bukan bahasa profesor. Orang yang menonton berita itu nggak melulu ya tingkatan pendidikannya itu tinggi sekali. Mereka menonton berita itu dari kalangan yang biasa saja ya, kemudian sampai yang tinggi pendidikannya. Orang yang nggak bisa baca tulis tapi dia nonton berita, dia kan jadi tahu ini perkembangan sekarang ya. Jadi kalau di dalam koran ya, kalau menulis dalam media cetak tentu saja kita harus perhatikan juga ya. Begitu juga dengan ketika kita membuat konsep berita. Nah, nanti hampir salah lagi misalnya ya. Membuat ini berita, yang penulisan berita untuk televisi. Orang kan menonton ya, jadi buatlah dengan susunan tata cara bahasa yang sangat sederhana dan simpel yang bisa dimengerti oleh semua kalangan. Itu penting. Berita harus dapat dimengerti oleh sopir truk, namun tanpa harus merendahkan kecerdasan profesor. Nah gitu, itu tadi maksudnya. Jadi bukan kita menganggap sopir truk itu rendah, tidak. Ini kan pameo ya, ini peribahasa tepatnya ya.
majas lah ya, bukan peribahasa. Ini majas ya, majas. Jadi kita bukan, maaf ya, bukan menganggap profesi sopir truk itu rendah, tidak. Jadi itulah contohnya. Jadi orang yang misalnya, kalau misalnya bilang tidak bisa baca tulis, tapi dia bisa mendengar, bisa melihat. Tentu saja dengan melihat berita atau misalnya mendengar berita dengan bahasa yang tepat, akurat, simple ya, itu akan lebih cepat paham. Makanya gunakanlah yang simple aja. Kalimat dalam naskah, yang pertama itu satu kalimat maksimal terdiri dari 20 kata. Itu harus seperti itu. Satu kalimat, satu gagasan atau pemikiran, itu yang kedua. Jadi yang pertama itu kalimat maksimal terdiri dari 20 kata. Satu kalimat ya. Ingat ya, satu kalimat. Kemudian satu kalimat, satu gagasan atau pemikiran. Jadi jangan ada dua ide di dalam satu kalimat itu. Hindari anak kalimat. Enggak boleh. Hindari. Ubah gaya bahasa birokrat dan militer menjadi ungkapan lugas. Nih, mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Itu adalah kalimat dalam naskah berita. Prinsip ekonomi kata itu gunakanlah kata-kata secara efektif dan efisien. Pada konteks tertentu hindari kata atau ungkapan yang mubazir. Jadi gunakanlah kata-kata yang efektif, kalimat efektif dan efisien. Kemudian pada konteks tertentu hindari kata atau ungkapan yang mubazir. Jadi kalau kata-kata yang penting gak usah ditulis ya. Yang keempat, hindari redundansi. Jangan menjelaskan lagi apa yang sudah jelas. Jadi kalau sudah cukup jelas jangan dijelaskan lagi. Yang kelima, gunakan kata atau ungkapan yang lebih pendek. Misalnya, menggelar aksi unjuk rasa. Itu kan panjang kalimatnya. Kenapa sih nggak disingkat aja berunjuk rasa? Kan sama aja. Oke? Yang keenam, gunakanlah kalimat positif. Misal, tidak menepati janji. Itu kan sama aja dengan ingkar janji. Sebagai seorang paslon yang telah berjanji kepada masyarakat, ternyata setelah diangkat mereka ingkar janji terhadap apa yang telah mereka janjikan. Jadi ribet juga ya. Pokoknya gunakan aja kalimat positif ya. Kemudian yang ketujuh, gunakan kata atau ungkapan sederhana dan bisa didengar masyarakat luas. Misalnya percepatan bla 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 bla, bukan akselerasi. Jadi itu bahasanya terlalu ribet ya. Yang kedelapan, hindari penggunaan kata-kata asing. Jika istilah asing yang bersifat teknis terpaksa digunakan, jadi boleh digunakan ya, tapi artinya juga harus disebutkan, harus jelaskan artinya. Jadi jangan sampai membuat penonton atau pemirsa di rumah berpikir, ini apa sih yang diomongin sama si pembaca berita, gitu kan? Yang kesembilan, penggunaan kata diberitakan atau dilaporkan. Jika berita diperoleh dari sumber lain seperti kantor berita, surat kabar atau radio, maka sebaiknya menggunakan kata diberitakan atau dilaporkan. Pada kalimat selanjutnya disebutkan sumbernya. Jadi itu pentingnya. Dilaporkan bahwa diberitakan sebelumnya, seperti itu katanya. Yang ke-10, gunakan kata-kata atau ungkapan konkret. Kata atau ungkapan konkret akan memberikan kesan lebih luas, objektif, dan terukur. Sedangkan kata-kata atau ungkapan abstrak bersifat subjektif karena menggunakan kata-kata sifat atau keterangan. Jadi gunakanlah kata yang konkret yang memberikan kesan lebih kuat, objektif, dan terukur. Yang ke-11, jangan terlalu banyak menuliskan angka-angka. Jika harus menuliskan banyak angka, maka sebaiknya ditulis dalam grafis. Nulisan angka dari 0 sampai 11 itu ditulis dengan huruf, sedangkan dari 12 sampai 999 atau 999 ditulis dengan angka, sedangkan di atas 999 di atas 999 ditulis dengan gabungan antara angka dan huruf. Itu harus diperhatikan ya untuk penulisan angka. Oke, untuk yang ke-12 ya, sorry ya pakai kacamata dulu. Untuk ke-12 masih contoh untuk angka 500.750 ditulis 500.750. Wah, sorry begini nih contohnya. 500.750 ditulis seperti ini, 500.750 seperti itu.
Kemudian untuk angka 498.2730 ya 270 tulis sekitar 500.000, kira-kira 500.000 atau hampir 500.000. Jadi nggak perlu disebutkan 498.270, tidak perlu disebutkan seperti itu. Tapi cukup dituliskan dengan sekitar seperti ini, 500.000 ya. Kan sudah mendekati 500.000, jadi kira-kira 500.000 atau hampir 500.000, seperti itu aja. Jadi nggak usah terlalu detail ya. Lead atau ini menurut Andrew Boyd ya, the first sentence or paragraph of the story atau news item and also the most important ya. Jadi lead itu sangat penting, sama dengan kita membuat berita di media cetak. Jadi the first sentence or paragraph of the story atau news item and also the most important. It's a function ya, fungsinya adalah yang pertama state the most significant point, titik paling signifikan. Kemudian yang kedua grab attention. Ini adalah fokusnya untuk mengambil perhatian di awal ya. Yang ketiga, what the appetite ya, mengasah selera. Jadi selera penonton itu ditentukan dari sini. Yang keempat, signpost the way into the rest of the story. Tunjuk arah ke berita selanjutnya. Itu makanya kita gunakan lead lah di situ. Intro lead menurut Morrison MA, intro merupakan rangkuman dari seluruh unsur terpenting dari suatu berita dengan latar belakang dan konteks yang diperlukan. Intro sebisa mungkin harus mengandung hampir seluruh unsur terpenting suatu berita yang mencakup 5 W dan 1 H. What, where, when, why, and who, and how. Tubuh berita berfungsi untuk menguraikan unsur how yang belum dijelaskan dalam intro. Jadi intro ya, sorry ya. Intro itu kalau bisa mengandung dalam 5 W itu. Who, what, where, when, and why. Sedangkan untuk yang body berita atau tubuh berita itu baru kita menjelaskan unsur how itu. Setidaknya terdiri dari minimal 3 kalimat pendek atau maksimal 5 kalimat pendek. Jumlah kata dalam lead sebaiknya berkisar antara 20 sampai 30 kata. Ingat ya tadi ya. Kata ya, dalam satu lead itu ada 20-30 kata. Bagian terpenting dari sebuah intro adalah kalimat pertama atau top line atau baris teratas. Itu adalah menyuguhkan informasi terbaru dari sebuah berita. Itu adalah intro atau perkenalan dari suatu berita itu. Ini garis besarnya dari sana. Tipe-tipe intro atau lead ditinjau dari teknik penulisan. Yang pertama ada hard intro, ada soft intro. Yang kedua, yang ketiga ada intro sapaan. Kemudian ada intro pertanyaan, intro payung, dan intro humor. Hard intro yang berlangsung menyampaikan informasi paling penting mengenai suatu kejadian. Intro ini langsung masuk ke inti berita dan memasukkan sebagian besar informasi yang paling penting. Biasa digunakan untuk berita langsung. Sorry ada back sound. Contoh ya, 5 anggota keluarga tewas dibunuh di rumahnya di Rawamangun, Jakarta Timur pagi tadi. Atau contoh yang kedua, mulai besok harga bahan bakar minyak naik 25%. Pemerintah mengumumkan hari ini sehubungan dengan tekanan IMF agar subsidi BBM dikurangi. Nah, tuh. Jadi kalau dalam berita, kalau dibuatkan naskah berita, jadi ada garis 1, kemudian garis miring 1, ada garis miring 2 ya. Kadang ada garis miring 3 sampai 3 garis miringnya. Itu apa tandanya, apa maknanya? Kalau 1 itu berarti sama dengan koma, kalau 2 itu titik, kalau 3 itu sudah selesai beritanya ya. Kemudian ada soft intro, bentuk intro yang biasanya digunakan untuk feature. Lead seperti ini tidak langsung ke inti beritanya, tetapi hanya memberikan perspektifnya untuk menunjukkan dampak dari inti cerita. Kalau dalam salah satu bentuk feature yang kalau kita lihat di televisi itu bisa saya ambil contoh si Gundul ya. Feature itu menceritakan dari awal sampai akhir itu temanya atau topiknya itu sama ya, menceritakan orang yang sama. Atau mungkin kalau di Trans TV apalagi acaranya selain si Gundul mungkin orang pedesaan atau apa sih dulu. Kalau sekarang acaranya udah nggak ada. Kalau dulu orang lupa saya, cuma tinggalkan di kolom komentar ya. Pokoknya ada orang-orangnya. Jadi salah satu contohnya itu, salah satu bentuk feature. Tapi si Gundul itu salah satu contohnya. Contoh ya, pemeriksaan dini merupakan kunci utama pencegahan kematian akibat penyakit kanker. Karena itu, teknik baru untuk mengetahui dengan cepat adanya jaringan kanker sangatlah penting. Nah, itu gimana cara baca beritanya.
Kemudian ada intro sapaan, lead di mana seolah-olah presenter berbicara langsung kepada pemirsa dengan menyebutkan kata sapaan Anda. Intro ini juga masuk kategori soft intro dan sering digunakan untuk feature. Contoh, belum ke Yogyakarta namanya jika Anda tidak berkunjung ke Malioboro. Di sepanjang jalan Malioboro ini Anda akan menemukan para penjual cenderamata dan berbagai barang lainnya yang banyak diminati wisatawan. Nah, itu salah satunya. Oke. Jika Anda, kan sering mendengar kata-kata seperti itu ya. Kemudian ada intro pertanyaan, intro yang berbentuk kalimat tanya. Misal, Anda ingin tahu apa kegiatan para selebritis yang sudah dipensiun dari layar kaca? Nah, salah satu contohnya. Kemudian ada intro payung atau umbrella intro. Contohnya, musim kering yang panjang telah menimbulkan persoalan besar di beberapa daerah. Di Sumatera, kabut asap menghalangi pandangan dan mengganggu kesehatan warga. Di Jawa, ribuan hektar sawah terpaksa puso, sedangkan di Kalimantan, hutan dan lahan terbakar. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nih jadi, ini sekilas dulu ya. Sebenarnya ini materi itu next video ya. Kalau kita baca berita itu, ini kita kan nggak ngafal ya. Kita cukup membaca teks berjalan yang ada di kamera kecil saya ini. Kita ini nggak ada kunjungan, jadi nantilah next video Mrs. akan perlihatkan proses, mungkin berupa gambar, teknik atau bukan teknik sih, gimana sih situasi dalam studio berita itu. Nah, nanti dilihat gimana. Kemudian keenam ada intro humor dan kejutan. Menggunakan kata-kata humor atau kata-kata yang mengejutkan untuk berita ringan, lucu, dan mengagetkan. Misalnya untuk laporan mengenai hewan yang lucu, lomba panjat pinang, dan kejadian tak terduga. Jadi gunakanlah kata-kata humor di dalamnya. Kemudian untuk tugas ya, your assignment. Jadi sekarang Mrs. C ingin you membuat naskah berita televisi. Temanya bebas, tapi tidak boleh you copy paste dari internet, nanti akan ketahuan ya. Jadi usahakan itu karya sendiri. Boleh temanya hiburan, boleh olahraga, boleh politik, boleh ya. Jadi silahkan ambil satu tema saja. Kemudian nanti di bagian ada leadnya, ada kemudian ada tubuhnya, body ya. Kemudian ada penutup. Jadi nanti gimana cara membacanya akan kita pelajari di next episode. Sekarang kita hanya menuliskan dulu. Ya, silahkan membuat naskah berita. Jadi from the beginning ya, dari awal sampai akhir sebelum dibacakan oleh seorang news reader atau news presenter atau news anchor. Okay? I think that's all for today. Thank you so much for you watching and happy watching and learning. Don't forget to like, comment, and subscribe and share to your friends. Okay, bye.